Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi studi kasus keterlambatan maskapai penerbangan Wings Air. Next. Anggota kelompok kami yang pertama ada Boga Cahya Wahyuhana, yang kedua ada Gagas Prasetyo, yang ketiga ada saya sendiri Widya Ekawati, dan yang terakhir ada Yoga Alisya Putra. Next. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Silakan dilanjutkan. Yang pertama, etika organisasi. Etika organisasi adalah standar yang membahas perilaku manusia dipromosikan dan dipatuhi oleh organisasi dan bisnis. Standar berusaha untuk mengukur dan mengatur hubungan manusia dalam upaya untuk menghindari perilaku berbahaya atau kerusakan pada organisasi. Next. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Fungsi utama dari budaya organisasi adalah sebagai pemersatu tiap komponen internal serta sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Next. Hubungan antara etika dan budaya organisasi. Pada dasarnya, budaya organisasi merupakan determinan penting bagi pengambilan keputusan yang etis. Oleh sebab itu, ada hubungan langsung di antara budaya dan etika, yaitu budaya organisasi dapat mempengaruhi cara karyawan merespon dan bereaksi ketika ditempatkan dilema etika. Budaya dapat mendorong terciptanya perilaku etis dan dapat pula menciptakan perilaku tidak etis. Next. Studi kasus keterlambatan maskapai penerbangan Wings Air. Sejarah Wings Air. Wings Air atau Wings Abadi Airlines merupakan sebuah maskapai penerbangan domestik yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Maskapai ini mulai dioperasikan pada tanggal 13 Juni 2003 dan diresmikan pada tahun yang sama. 100% saham maskapai ini adalah milik Lion Air. Maskapai ini mengoperasikan penerbangan domestik di seluruh Indonesia dan 2 penerbangan internasional ke Malaysia pada tanggal 15 November 2009. Wings Air mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kesepakatan dengan ATR senilai 600 juta US dollar. Kesepakatan itu melibatkan pesawat 15 ATR 72 500 dengan 15 pilihan lain untuk ATRS New ATR 76 72 600 aircraft. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wings Abadi Air saat ini dilarang beroperasi di wilayah udara Eropa. Larangan itu diberlakukan oleh Komisi Eropa melalui konsultasi dengan otoritas penerbangan negara anggota setelah mereka berpendapat bahwa Wings tidak aman untuk beroperasi di wilayah Eropa. Wings Air sudah berkomitmen untuk menjadi maskapai berseri khas yang diakui dan terkenal karena keramahan yang hangat dan kemurahan hatinya. Maskapai ini terus berupaya untuk memberikan transportasi udara yang dikategorikan terbaik dalam hal keselamatan, keadilan, dan kenyamanan. Next. Kasus Wings Air. Di Surabaya, seorang advokat menggugat Lion selaku pemilik maskapai penerbangan Wings Air dikarenakan penerbangan molor 3,5 jam. Maskapai tersebut digugat oleh seorang advokat bernama David M.L. Tobing. David lawyer
yang tercatat beberapa kali menangani perkara konsumen, memutuskan untuk melayangkan gugatan setelah pesawat Wings Air milik Lion yang seharusnya ia tumpangi terlambat paling tidak 90 menit. Next. Kasus ini terjadi pada 16 Agustus. Lalu ia berencana terbang dari Jakarta ke Surabaya pukul 8.35 WIB. Tiket pesawat Wings Air sudah dibeli hingga batas waktu yang tertera di tiket. Ternyata pesawat tak kunjung berangkat. David mencoba mencari informasi, tetapi ia merasa kurang mendapat pelayanan. Pendek kata, keberangkatan pesawat telat dari jadwal. David menuding Wings Air telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan keterlambatan keberangkatan dan tidak memadainya layanan informasi petugas maskapai itu di bandara. Next. Selanjutnya, David mengajukan gugatan terhadap kasus tersebut ke pengadilan untuk memperoleh kerugian serta meminta pengadilan untuk membatalkan klausul baku yang berisi pengalihan tanggung jawab maskapai atas keterlambatan. Hal ini mana dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Analisa kasus Wings Air. Untuk menganalisa kasus tersebut lebih jauh sebagai suatu tindak pidana ekonomi, maka harus dikaji terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan hukum pidana ekonomi dan hukum perlindungan konsumen sebagai salah satu bentuk hukum pidana ekonomi dalam arti luas. Bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana ekonomi sebagaimana disebutkan oleh Prof. Andi Hamzah adalah bagian dari hukum pidana yang mempunyai corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Hukum tersebut diperlakukan untuk meminimalisir tindakan yang menghambat perekonomian dan kemakmuran rakyat. Dalam kasus yang menimpa David, tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen Wings Air dengan mencantumkan klausula baku pada tiket penerbangan secara tegas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen, sehingga terhadapnya dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi dalam arti luas. Hubungan antara kasus dengan materi. Pada materi yang sudah dijelaskan sebelumnya dikatakan bahwa budaya dan etika memiliki keterkaitan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Budaya organisasi dapat mempengaruhi cara karyawan merespon dan bereaksi ketika ditempatkan dilema etika. Budaya dapat mendorong terciptanya perilaku etis dan dapat pula menciptakan perilaku tidak etis. Pada kasus ini, Wings Air sudah berkomitmen bahwa memberikan pelayanan terbaik dalam hal keselamatan, keandalan, dan kenyamanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, hubungan kasus dengan materi. Namun dalam kasus ini dijelaskan bahwa Wings Air telah melanggar komitmen untuk memberikan pelayanan yang andal dan nyaman dengan adanya keterlambatan keberangkatan dan tidak memadainya layanan informasi petugas maskapai itu di bandara. Hal ini cukup fatal karena konsumen terhadap pihak maskapai Wings Air. Next. Dengan keterlambatan keberangkatan dan tidak memadainya layanan informasi yang diberikan oleh pihak maskapai, cukup menjelaskan bahwa kurang baiknya etika dari pihak maskapai Wings Air, serta hal ini dapat mempengaruhi budaya dalam perusahaan tersebut, yang mana seharusnya pihak maskapai bisa menyesuaikan dengan lingkungan luar. Tapi dalam hal ini, pihak maskapai kurang menerapkan komitmen yang sudah mereka buat. Next. Penyelesaian kasus. Menurut kami, penyelesaian kasus ini dapat dilakukan melalui berbagai saran. Yang pertama, petugas wajib melakukan
koordinasi dengan pihak terkait saat terjadi keterlambatan pesawat. Yang kedua, maskapai juga wajib menyediakan petugas setingkat general manager, station manager, dan pihak yang ditunjuk dalam memberi keputusan di lapangan. Yang ketiga, petugas harus memberikan kemudahan bagi penumpang yang akan menyusun ulang rencana perjalanan serta wajib membantu penumpang saat melakukan pemesanan ulang atau pemindahan ke penerbangan lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.